Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semangat pagi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai rumus jumlah dan selisih sudut pada trigonometri. Simak baik-baik ya materinya. Check it out. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, ya, pasti kalian bertanya-tanya nih, apa sih manfaat kita belajar trigonometri? Nah, sebagai contoh, trigonometri ini bisa digunakan dalam menghitung jarak antara benda-benda di langit, kemudian menghitung suatu tinggi pohon, bangunan, dan juga misalnya menghitung jarak antar pesawat yang ada di langit, ya. Nah, ini cocok banget nih untuk teman-teman yang ingin kuliah di jurusan astronomi ataupun arsitektur, kalian bisa menggunakan trigonometri. Teman-teman tahu nggak sih nilai dari sin 105 derajat? Jika kita perhatikan, sin 105 derajat bukan termasuk ke dalam sudut-sudut istimewa. Tapi, jika kita uraikan, ternyata 105 derajat bisa kita bentuk dari dua sudut istimewa loh. Kita lihat ya. Nah, kita coba ya. 105 derajat ternyata terbentuk dari dua sudut istimewa nih teman-teman. Dari 60 derajat ditambah 45 derajat. Kemudian muncul pertanyaan baru, apakah sin 60 derajat ditambah 45 derajat itu sama dengan sin 60 derajat ditambah sin 45 derajat? Sama nggak ya teman-teman? Tentu tidak, beda ya. Nah, kalau gitu kita coba bahas tentang rumus jumlah dan selisih dua sudut pada sinus. Nah, ini dia teman-teman, rumus sinus ya. Yang pertama, sin alfa ditambah beta, ini boleh kita sebut sebagai AB aja ya biar lebih mudah. Sin A ditambah B sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Nah, yang untuk pengurangan sama aja nih, bedanya cuma di tandanya aja. Jadi kalau rumus sinus itu ingetin polanya, sin cos cos sin, oke? Oke, contoh soalnya, tentukan sin 105 derajat. Mari kita jawab teman-teman. Oke, tadi sin 105 derajat itu ya merupakan hasil dari penjumlahan dua sudut istimewa, yaitu 60 derajat dan 45 derajat. Nah, ini kalau kayak gini, ini masuknya ke dalam rumus jumlah pada sinus. Ya, jadi rumusnya itu sin cos cosin. Jangan lupa. Nah, ini kita substitusikan ke dalam rumusnya ya. Jadi alfanya itu atau A-nya itu 60, B-nya itu 45 derajat. Tinggal kita masukin aja, jadi sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 60 derajat dikali sin 45 derajat. Nah, ini kalau udah kayak gini langsung kita ubah aja nih, kita tengok lagi nih si sudut-sudut istimewanya. Atau kalian sudah hafal pasti nih, sin 60 derajat itu sama dengan setengah akar 3, cos 45 derajat itu sama dengan setengah akar 2, ditambah cos 60 derajat itu setengah, kemudian dikali dengan sin 45 derajat yaitu setengah akar 2. Ya, jadi ini tinggal substitusikan aja. Kemudian kita hitung di sini ya. Jadi setengah akar 3 dikali setengah akar 2 itu sama dengan 1/4 akar 6 ya. Pecahannya dikali, kemudian akarnya juga dikali. Kemudian ditambah dengan setengah dikali setengah itu 1/4 akar 2-nya turun. Lalu kita sederhanakan lagi nih, difaktorin. Hasilnya adalah 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2.
Paham ya teman-teman? Jadi nilai dari sin 105 derajat adalah 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Oke. Contoh yang kedua. Buktikan bahwa, buktikan nih, bahwa sin 45 derajat dikurang A dikurang sin 45 derajat ditambah A itu sama dengan min akar 2 sin A. Nah, ini kita harus membuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Kalau ada soal kayak gini nih, pokoknya ujungnya harus terbukti, gimana pun caranya. Gitu ya. Jadi yang mau kita bukti ini yang ruas sebelah kiri, ya, yang ruas sebelah kiri. Oke, sin 45 derajat dikurang A, ya, dikurang sin 45 derajat ditambah A. Jadi ini ada dua nih teman-teman. Ada rumus jumlah dan juga rumus selisih. Oke, satu-satu ya. Nah, yang rumus selisih dulu. Di sini rumusnya itu kan sin cos sin ya. Sin cos sin tandanya negatif. Kita masukin aja di sini sin 45 derajat dikali cos A derajat dikurang cos 45 derajat dikali sin A derajat. Ya, kemudian dikurang. Nah, kita masukin rumus jumlahnya. Sin 45 derajat dikali cos A derajat ditambah cos 45 derajat dikali sin A derajat. Oke. Kemudian ini boleh dong kita coret-coret atau habis nih ya, si sin 45 derajat sama cos A derajat. Nah, ini kita coret ya. Karena kan dikali nih, si negatifnya dikali ke sin 45 derajat sama cos A derajat ya. Jadi dia boleh kita coret atau habis nilainya. Kemudian min cos 45 derajat dikali sin A derajat dikurang cos 45 derajat dikali sin A derajat ya. Ini kan min dikali plus itu min. Jadi min berarti 6 nambah. Jadinya sama dengan min 2 cos 45 derajat sin A ya. Paham ya? Sama aja kayak min 1 dikurang 1. Nah, itu jadinya min 2 kan teman-teman. Ini sama aja kayak gini. Kemudian cos 45 derajatnya kita ubah nih ke sudut-sudut istimewa. Jadinya min 2 dikali setengah akar 2 dikali sin A. Oke, sekarang kita kali ini si min 2 sama setengah akar 2-nya. Jadi min akar 2 sin A. Betul ya? Kan min 2 dikali setengah itu min 1. Berarti hasilnya terbukti. Oke, gampang ya? Gampang banget, Bun. Oke. Oke, selanjutnya kita bahas tentang rumus kosinus. Ya, di sini rumus penjumlahannya itu cos A ditambah B sama dengan cos A dikali cos B dikurang sin A dikali sin B. Kemudian rumus selisihnya cos A dikurang B sama dengan cos A dikali cos B ditambah sin A dikali sin B. Ya, jadi kalau kosinus itu polanya cos sin. Kemudian dia tandanya itu kalau penjumlahan jadi dikurang, kalau pengurangan jadi ditambah. Tinggal dibalik aja ya. Ingat-ingat, jangan sampai lupa. Oke, selanjutnya contoh soalnya diketahui sin A sama dengan 3/5 dan cos B sama dengan 5/13. Dengan A dan B sudut lancip, tentukan nilai dari cos A ditambah B. Mari kita jawab teman-teman. Oke, diketahui sin A-nya itu kan sama dengan 3/5 ya. Sin A, sin itu apa teman-teman? Depan per miring ya atau demi. Nah, kita coba gambar segitiganya. Nah, ini dia gambarnya. Maka untuk mencari sisi sampingnya,
pakai cara Pitagoras. Jadi akar 5 kuadrat dikurang 3 kuadrat sama dengan 4. Berarti kalau kita udah tahu nih sisi sampingnya, ya. Oh, ini saya ingetin lagi nih, sin kostan demi sami desa. Ya. Nah, maka dengan rumus perbandingan trigonometri diperoleh cos A-nya itu sama dengan 4/5 ya, samping per miring. Oke. Kemudian karena cos B sama dengan 5/13, maka sin B sama dengan 12/13. Dari mana sih 12-nya? Dari segitiga juga. Nah, ini dia. Ya, cos itu kan sami. Ya, samping per miring. 5/13. Kemudian kita cari nih, dapat dari mana 12-nya? Pakai Pitagoras juga. 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat diakarin sama dengan 12 ya. Maka sinnya itu kan depan per miring. Depannya 12, miringnya 13. Jadi kita udah dapat nilai dari cos B dan sin B-nya. Nah, maka cos A ditambah B rumusnya. Jangan lupa cos sin. Tandanya berubah kalau dia penjumlahan jadi pengurangan. Tinggal kita masukin aja yang tadi kita udah dapat. Tara ya. Cos A sama dengan 4/5. Cos B-nya 5/13. Dikurang sin A-nya 3/5. Dikali sin B-nya 12/13. Ini tinggal dikali-kaliin doang ya. Sama dengan, nah 4 dikali 5 20. 5 dikali 13 sama dengan 65. Dikurang dengan 3 dikali 12 sama dengan 36. Penyebutnya dikali 5 dikali 13 sama dengan 65. Nah, ini penyebutnya udah sama nih, jadi gampang. 20 dikurang 36 sama dengan min 16/65. Bagaimana teman-teman? Gampang ya? Ya, rumus sinus dan kosinus. Jangan lupa diingetin bentuk-bentuk umumnya. Kalau rumus sinus, sin, cos, kosin. Ingat, sin, cos, kosin tandanya sama. Kalau dia plus ditambah, kalau dia min dikurang. Kemudian untuk rumus dari kosinus, ya kata kuncinya adalah cos, sin. Kemudian tandanya itu dibalik, kalau dia penjumlahan jadi pengurangan, kalau dia pengurangan jadi penjumlahan. Terima kasih semuanya, semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.